wasahbihi ajma'in. Baiklah, hadirin sekalian yang saya muliakan pada siang ini. Adapun di sini pada hari ini saya akan coba memberikan sesuatu yang mungkin berkesan kepada kita, yaitu tentang hikmahnya puasa. Jadi hikmahnya puasa itu sangat tergantung kepada sudut pandang seseorang. Sudut pandang seseorang itu bagaimana, itu tergantung kepada tingkat pendidikan, tergantung kepada tingkat pemahaman, tergantung kepada takwa, dan tergantung kepada keimanannya. Jadi pandangan-pandangan seperti itu akan membedakan mana-mana cara sudut pandang dan cara pengambilan hikmah dari suatu puasa. Misalkan ada orang yang menjual es Bandung viral, ya kalau dulu semuanya itu pandangan mereka, hikmah mereka terhadap puasa. Jadi pandangan daripada penjual es Bandung itu sangat berbeda. Mereka hanya akan mendapatkan sedikit rezeki ataupun berlimpah rezeki dengan adanya puasa. Dengan kata lain, mereka dengan adanya puasa, mereka dapat rezeki lebih, akan memberikan nafkah yang banyak kepada keluarga, sanggup memberi baju baru dan lain sebagainya. Itu sudut pandang dari mereka. Dan berbeda pula pandangan apabila seorang pegawai negeri, pandangannya berbeda. Berbedanya dari sudut mana mereka pandang. Mereka dengan ada puasa, jam kerjanya lebih pendek, masuk agak terlambat, pulang gaji itu lebih cepat. Kalau nggak pergi nggak pulang, itu namanya sudah asik. Jadi di sini pandangan berbeda-beda. Begitu juga dengan anak sekolah, pandangannya mungkin sama dengan pandangan daripada pegawai negeri. Waktunya singkat, mereka lebih suka, hikmahnya mereka ambil dari situ. Tapi berbeda dengan orang-orang muslim dan orang-orang bertakwa dan beriman, itu pandangannya sudah berbeda. Pandangan mereka itu dengan kata lain, mereka sudah mengajukan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Mereka mengasah takwa bagaimana. Kalau menurut pemahaman ulama, takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu perintah. Nah, sekarang perintah yang akan kita lakukan pada hari ini adalah ibadah puasa. Ibadah puasa itu sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah yang lain. Misalnya kita sholat, kita ini untuk diri kita sendiri. Ini kita berpuasa adalah demi Allah. Allah menyuruh kepada kita, dan dalam surah Al-Baqarah sudah dikatakan, setiap mukmin wajib berpuasa. Berpuasa dengan kata lain bahwa wajib berpuasa seperti orang-orang sebelumnya supaya menambah takwa. Ada firman Allah yang menyatakan bahwa seluruh amalan Bani Adam milik dia, kecuali adalah puasa itu milikku, kata Allah. Itu menandakan apa? Itulah perbedaan antara puasa dengan yang lainnya. Tapi kalau kesamaannya adalah sama-sama mempunyai start dan mempunyai finish. Ada awal dan ada akhirnya. Awalnya seperti apa kita berpuasa? Seperti dengan kita bersahur, akhirnya dengan kita berbuka. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan haji, ada awal dan akhir. Begitu juga dengan pembayaran zakat, ada awal tahun sampai akhir tahun, baru dikira 1 tahun untuk pembayaran zakat. Jadi itulah perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan kesamaannya adalah sama-sama ada awal dan ada akhir. Nah, di sini kalau kita lihat kan, setiap orang yang berpuasa itu memang diberikan sama Allah adalah pahala yang sebesar-besarnya.
pahala yang sebesar-besarnya karena kita bakal berpuasa demi Allah. Berarti yang dilatih kepada kita ini apanya? Kejujuran, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah supaya kita menjadi orang yang takwa. Nah, sekarang ada orang yang di bidang puasanya masih melakukan korupsi. Dengan kata lain, masih melakukan hal-hal, ini korupsi bukan dalam arti kata dalam bentuk uang, bisa jadi adalah korupsi dalam bentuk waktu. Kita disediakan waktu sekian sampai sekian, jam masuk sampai jam pulang, tapi sampai ke sini kita cuma absen langsung pulang, besok naik absen lagi tanpa kekerjaan. Itu namanya kita telah mempersingkat waktu. Itu tidak pantas dan curang dilakukan pada saat bulan-bulan puasa dan bulan-bulan lainnya. Oleh sebab itu, hindarilah yang demikian karena itu adalah perbuatan curang. Celakalah anak-anak Adam yang suka berbuat curang, yang suka mengurangi timbangannya. Ini timbangan waktu yang kita lakukan, yang kita berikan timbangan waktu yang kita curangi. Dan kita lakukan pada bulan puasa. Sedangkan pada bulan puasa kita kan yang dilatih adalah kejujuran kita, keikhlasan kita. Yang tahu kita berpuasa atau enggak hanyalah Allah. Orang lain tidak tahu, orang lain bisa berpura-pura. Kalau amalan-amalan lain, orang bisa melihat bahwa kita ada sholat, kita ada berhaji dan lain sebagainya. Tapi ibadah puasa ini tidak seorang pun yang tahu kecuali kita dengan Allah. Makanya kejujuran itu yang penting. Kalau kejujuran tidak kita lakukan pada saat bulan puasa demikian, dengan kata lain kita masih melakukan curang terhadap waktu, apakah puasa kita bermakna di mata Allah? Tentu tidak. Itu memang yang harus kita perhatikan. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang kita lakukan. Bukan orang yang dekat dengan agama, bukan orang yang jauh dengan agama. Ada orang yang dekat dengan agama juga masih melakukan hal-hal yang curang. Pornografinya bukan dalam bentuk uang seperti saya katakan tadi. Banyak hal-hal yang kita curangi dan terus kita curangi. Itu hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kejujuran kita. Nah, sekarang ibadah yang kita lakukan itu terpulang kepada kita. Apakah pada hari ini kita masih diberikan kejujuran kepada Allah? Karena yang menilai adalah Allah. Karena puasa kita adalah puasa untuk Allah. Kalau kita melakukan ketidakjujuran, apakah puasa kita diterima atau enggak? Itu berpulang kepada Allah, tergantung kepada yang apa yang menjadi amalan kita. Dan akhir kata tanpa memperbanyak waktu, saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.